Assalamualaikum pemirsa, kita ketemu lagi di podcast Baruga Pasar, tepatnya di Pasar Kampung Baru Makassar. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendirian, tapi ada tamu spesial yang saya akan undang hadir menemani saya di sini. Cuma jujur pemirsa, tamu yang satu ini saya agak grogi untuk wawancarai atau apalagi mau tanya-tanya. Pokoknya gimana lah, maklum seniorku di media, jadi agak susah ini menjelaskan. Jadi saya kayak mau ibarat kata murid mau menggurui gurunya lagi, aduh, ya kayak pokoknya kayak gitulah. Tapi tidak apa-apa, saya panggil dulu beliau. Ya, selamat datang Bung Hendraning Arthur, silakan. Wah, luar biasa. Selamat. Apa kabar? Apa kabar ini? Luar biasa, baik sekali. Saya tidak tahu yang mana senior ini. Ini tadi saya sempat sampaikan ini ke pemirsa ini, bahwa kalau saya wawancara beliau ini saya jelas grogi karena saya ingat sekali dulu waktu saya dengan beliau satu atap di media di radio. Beliau sudah duduk rapi, lagi rapat, saya diundang datang sebagai pegawai baru dan diperkenalkan sebagai wartawan senior, padahal saya belum ada apa-apa waktu itu, dan saya jadi bahan tertawaan. Nah, ini sekarang saya wawancara, aduh, kayaknya ya sudahlah. Berarti kita satu guru, satu mentor, iya. Atau sampai senior. Iya, itu Ada dia. diperkenalkan itu hari kan senior. Iya. Senior saya. Tapi kan yang jelas bapak ini lebih duluan di dalam ketimbang saya. Oke, cukup yang tahu sudah. saja. Tapi beliau luar biasa sekarang ya dari media, dan alhamdulillah sekarang menjadi sekretaris ya. Sekretaris Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan, betul sekali ya. Siap. Wah, luar biasa. Saya kasih turun dulu ini karena agak nanti dikira jenggot. Iya. Sudah. Jadi itu posisi beliau sekarang. Nah, saya sengaja undang hadir di Baruga Pasar, di Pasar Panakukang. Maksud saya Pasar Kampung Baru ini karena ya bagaimanapun kita ini juga butuh yang namanya promosi. Promosi jadi bukan hanya sekedar tempat-tempat wisata ya, tapi juga pasar tradisional itu juga butuh promosi. Apalagi ini kan begini, Bung Hendra, letak dari Pasar Kampung Baru ini sangat strategis. Betul. Berada di antara objek-objek wisata. Nah, sangat cocok dengan bidangnya Bapak ini. Jadi di sebelah kanan atau depan pasar ini ada Benteng Rotterdam. Betul. Kemudian di belakang ini ada pusat souvenir, oleh-oleh khas Sulawesi Selatan juga. Dan nah itu dia. Ya. Luar biasa. Diapit dengan dua tempat wisata atau tempat kunjungan. Nah, ini Bung Hendra selaku sekretaris Badan Promosi, kira-kira menurut Bang Hendra nih, kira-kira bagaimana pandangannya mengenai Pasar Kampung Baru ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya Pasar Kampung Baru saya agak speechless juga ya ketika tiba-tiba diundang sama Pak Idris. Saya panggil Pak Idris, akrab sama Pak ya. Jadi memang Kampung Baru ini, Pasar Kampung Baru kemarin ini orang kalau datang di sini menganggap ini tempat yang menyeramkan. Yang kadang orang juga merasa di sini tempatnya orang untuk apa ya? Ada yang pacaran, tempat apalah sepi yang soalnya. Ke daerah-daerah yang istilahnya berada di tengah kota, tetapi tidak ada aktivitas. Kayak tidak hidup ya? Ya, tidak ada aktivitas. Nah, sejak sentuhan teman-teman dari media seperti Pasahan, misalnya di PD Pasar, kemudian ada Pak Idris sendiri yang membackup humas PD Pasar. Ini saya lihat ada perubahan yang signifikan terhadap pasar-pasar tradisional kita. Ya, memang secara umum pasar tradisional ini salah satu atraksi kita sebenarnya di Kota Makassar. Kenapa? Karena pasar tradisional ini seperti di objek-objek wisata di luar negeri lainnya, seperti di Thailand misalnya, di Bali sendiri, di Lombok, pasar tradisional itu menjadi salah satu atraksi yang jadi prioritas kunjungan wisatawan. Betul. Baik itu mancanegara maupun domestik.
Jadi bukan sekedar datang untuk belanja, Bukan. tapi memang jadi khusus jadi kunjungan wisata. Menjadi attraction. Iya, betul, Kami, betul. kami melihat pasar tradisional itu sebagai atraksi, Mm-mm. pelengkap destinasi yang ada di Kota Makassar. Bahkan orang tanam padi saja jadi objek wisata. Jadi atraksi. Iya, betul betul. Jadi atraksi. Jadi sebenarnya memang di Kota Makassar kita punya banyak potensi. Gitu ya. Cuma memang ada klasifikasi yang kelihatannya kita sering temui, tetapi kita tidak menganggap itu sebagai peluang potensi untuk jadi jualan jasa di sektor tourism. Nah, kehadiran teman-teman di PD Pasar dengan transformasi mencoba untuk mengemas pasar tradisional supaya menarik. Iya. Apalagi kan di tengah terjangan pasar modern, kita tidak pungkiri banyak kita punya pasar-pasar tradisional, gade-gade yang tadinya hidup di Kota Makassar ini kan perlahan-lahan mulai mati. Nah, dengan sentuhan pasar tradisional, apalagi tagline-nya belanja tanpa ke pasar. Nah, Iya, betul. ini kan salah satu transformasi pasar tradisional yang mulai melirik bisnis digital, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan transaksi. Kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Betul. Dan ini sejalan dengan program kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oh. Memang 2 tahun terakhir memang kami lagi menggalakkan yang namanya digital promotion. Jadi kalau misalnya Makassar sudah mengemas pasar tradisional melalui sentuhan-sentuhan digital, saya pikir ini bisa menambah hasanah atraksi kita yang ada di Kota Makassar. Apalagi kan pasar Kampung Baru ini dikelilingi destinasi utama loh. Seperti tadi Pak Firdaus bilang kan ada Benteng Rotterdam, penjualan souvenir, oleh-oleh. Ini kan pusatnya. Dekat dari kantor polisi, jadi aman. Kantor polisi, keamanan apa semua. Satu lagi yang kurang. Museum kota lupa. Itu yang kedua. Museum kota ada. Jangan lupa wisata bahari seperti Pulau Kayangan, Dekat. Pantai Losari. Iya, tinggal pusatnya nyebrang. di sini. Iya. Nah, makanya saya sebenarnya berharap pasar Kampung Baru ini bukan hanya sebagai pasar tradisional biasa-biasa saja, tetapi ada ikonik. Paling tidak mungkin bisa disulap menjadi pasar wisata. Oh iya benar. Karena begini, semenjak saya gabung di Perumda Pasar itu memang dari dulu pasar Kampung Baru ini memang sudah diwacanakan untuk dijadikan sebagai pasar wisata. Ya. Nah, karena itu tadi alasannya bahwa karena berada diapit di antara 2 objek wisata ini. Ya. Jadi apalagi pasar Kampung Baru ini kan lebih dikenal itu dari ciri khasnya menjual bumbu-bumbu tradisional. Nah, aneka bumbu pemirsa kalau mau tahu di pasar Kampung Baru itu ada semua. Mau bumbu coto ada, bumbu palu mara ada, bahkan bumbu-bumbu dari luar Sulawesi juga ada, semua dijual di sini. Saya juga sempat mencicipi kopi Toraja asli. Oh iya, harganya terjangkau. Iya betul. Cita rasanya internasional. Iya. Bapak kan dari Toraja ya? Nah ini, jadi saya pikir miniatur Kampung Baru, pasar Kampung Baru ini sudah miniatur Sulawesi Selatan sebenarnya. Karena berbagai bumbu, kemudian kopi khas Toraja juga. Ini ternyata ada juga disajikan di sini. Jadi kira-kira menurut Bung Hendra ada enggak yang perlu dibenahi di sini? Atau mungkin dari pihak Badan Promosi Wisata sendiri mungkin ada ancang-ancang mau buat apa gitu di sini? Kalau dari kami melihat pasar Kampung Baru ini cukup potensial dan cukup prospek. Apalagi ini kan memang kita lagi menanti-nantikan yang dinamakan turis booming. Booming turis. Nah, gimana itu? Booming turis itu seperti yang UNWTO kan sudah prediksi bahwa orang sudah lelah, sudah capek dengan kegiatan work from home. Ya, oke. Nah, ini pandemi berangsur-angsur mulai turun. Ya. Yang tadinya kita level 4 sekarang di level 2. Mudah-mudahan kalau masuk di level 0, kemudian normal kembali. Kita punya kekebalan tubuh juga di Kota Makassar sudah di atas 80%. Ya. Vaksinasi sudah merata. Saya pikir turis booming ini akan menjadi prospek baru di Kota Makassar. Kenapa jadi prospek baru? Karena sebenarnya kemarin kita pada saat pandemi Sulawesi Selatan ini sudah curi start. Di saat Bali, Lombok terpuruk, stuck, kita justru curi start. Kita menggalakkan digital promotion. Setelah Makassar ini dikenal dengan kulinernya, dikenal dengan
atraksi-atraksi lainnya, kami tambah atraksinya kemarin dengan wisata bahari. Wisata bahari Kota Makassar sekarang jadi primadona. Utamanya miniatur pinisi yang selama ini diambil oleh Labuan Bajo, sekarang ini sudah ada di Pantai Losari. Iya betul. Dan beberapa kali dilakukan event-event di atas itu ya. Dan Pak Menteri Pariwisata sendiri Sandiaga Uno sama YouTuber terkenal Atta Halilintar itu sudah naik di kapal pinisi kita di Pantai Losari. Malah mereka lebih dulu naik ya daripada saya. Mereka lebih dulu naik dibanding kita ini. Iya betul. Jadi saya pikir ini salah satu objek wisata destinasi yang memang harus kita benahi. Oke. Nah, potensi Kampung Baru untuk menjadi pasar wisata ini saya pikir bisa menangkap peluang ini. Begitu turis booming masuk, bubble turis, nah sudah. Kita udah siap-siap untuk mengalami pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu bisa dimulai dari sini sebenarnya. Berarti kami ini juga dari Perumda Pasar, utamanya dari Pasar Kampung Baru ini menunggu reaksi cepat dari Bung Hendra ini. Siap. Kalau misalnya Pasar Kampung Baru ini sudah berbenah, seluruh stakeholder, seluruh OPD atau mungkin pemerintah kota secara umum sudah fokus untuk pembenahan Kampung Pasar Baru, kita akan jadikan prioritas. Oke. Pasar Kampung Baru sebagai salah satu atraksi utama di Kota Makassar. Dan ini mungkin bisa jadi berarti ikon baru lagi. Wacana pasar wisata itu bukan cuma sekedar mimpi ya. Ini challenge kami dari provinsi. Oke, kami betul. berharap Makassar siap dengan challenge baru. Berarti kita tunggu gebrakannya Bung Hendra ini. Berarti saya tidak salah memanggil orang ini ya. Sudah Pak. Memang kita punya tugas. Bukan karena persoalan ada kedekatan emosional ya, tapi memang kami memang punya apa ya? Tupoksi. Tugas pokok ini ya memprovokasi secara positif. Iya, Jadi memang kita ini provokator. Provokasi yang bagus. Promosi daerah sebenarnya. Betul. Kalau tidak ada provokasi begitu, bagaimana bisa berkembang ya? Semua harus di-challenge. Ini era disruptif kan, era milenial. Jadi semua harus di-challenge. Kalau udah di-challenge, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pemirsa usia boleh tua, tapi pemikiran dengan ide-ide cemerlang, milenial betul ini ide-idenya. Oke, terima kasih banyak Bung Hendra atas kehadirannya dan masukan-masukannya. Dan itu tadi pemirsa, kita tunggu reaksi cepat dari Bung Hendra. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan dan apa yang dicita-citakan juga oleh Perumda Pasar ini bisa kita wujudkan, menjadikan Pasar Kampung Baru sebagai pasar wisata. Karena mengingat itu tadi ya Bung Hendra, diapit oleh sejumlah situs sejarah dan juga tempat-tempat kunjungan wisata destinasi utama. Itu dia. Baik, saya Pak Citris pamit undur diri beserta narasumber kami pada hari ini Bung Hendra Arti. Terima kasih banyak Bung. Sama-sama. Salam lagi pada salam Pak. Salam Pak.